Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, para alumnus Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah lintas angkatan dimanapun saudara-saudaraku dan kalian semua berada, kita semua saat ini sedang berduka dan kehilangan guru kita tercinta Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kepergian guru kita tercinta insya Allah akan membawa segudang ilmu yang bermanfaat untuk para alumni. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan untuk guru kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua santri dan keluarga besar yang ditinggalkan, insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan keteguhan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para alumnus dan hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Aan Maharani Al-Fakir adalah salah satu alumnus Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah angkatan tahun 97. Banyak sekali kenangan yang pernah saya jalani dan pernah saya alami bersama guru kita, Allah yarham, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Puji syukur alhamdulillah, saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan di antara satu dari sekian ribu santri alumnus Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah untuk bisa dekat sekali dengan beliau guru kita Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa yang bisa saya dapatkan selama saya kenal dengan beliau dan selama saya belajar bersama beliau. Kebahagiaan yang pertama dan rasa syukur yang sangat mendalam saya ucapkan, saya adalah salah satu santri yang diberikan keringanan oleh Kiai selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah. Alhamdulillah, saya tidak dipungut biaya oleh beliau, bahkan dibantu oleh beliau selama mondok di Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah. Itu anugerah yang pertama. Sudah saya bisa kenal dengan beliau, belajar dengan beliau, yang saat itu saya baru lulus SD, mengenal pendidikan agama di Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah, yang walaupun di rumah orang tua saya sudah banyak mendidik dengan pendidikan agama, namun beliau sangat sekali ingin supaya anaknya, putra-putrinya nanti kelak belajar di Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah. Saya adalah putra ketiga yang kebetulan 4 bersaudara, 4-empatnya kita semua belajar di Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah. Dan kemurahan hati dari Abah inilah yang membuat saya tidak ingin menyia-nyiakan ini semua. Saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya, memberikan yang terbaik untuk guru saya tercinta Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Pengalaman yang indah yang kedua yang saya dapatkan dengan beliau, saya adalah salah satu santri yang tiap hari mendampingi beliau dalam dakwah. Kebetulan saya buktikan itu semua. Saya mendalami ilmu qiraah saya menjadi seorang qori dan banyak diberikan amanah oleh guru-guru saya di Pondok Pesantren Asy-Syidikiyah untuk mewakili Asy-Syidikiyah di berbagai macam perlombaan di pondok-pondok pesantren lain. Dan alhamdulillah sedikit banyaknya bisa memberikan kebanggaan untuk Asy-Syidikiyah dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang saat itu saya kumandangkan. Dan ini membuat Abah saat itu tertarik untuk mengajak saya di setiap momen di saat beliau melakukan perjalanan dakwah. Dan inilah yang kedua yang membuat saya bahagia. Saya bisa kenal dengan beliau, saya bisa sangat dekat dengan beliau. Bahkan berhari-hari saya bisa berdakwah dengan beliau dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, menemani beliau berdakwah. Dan sebelum beliau berdakwah, saya melantunkan ayat suci Al-Quran. Itu suatu kebanggaan buat saya. Bahkan saya pun juga selalu setia menemani beliau ketika beliau berdakwah di dunia pertelevisian. Di RCTI bahkan saat itu ada satu program acara yang beliau isi di RCTI, yaitu acara Hikmah Fajar
Saya saat itu di era tahun 90-an saya masih duduk di madrasah Tsanawiyah. Dengan begitu senang dan bahagianya saya saat itu karena diajak tampil di televisi. Sebagaimana layaknya orang kampung yang berangkat ke kota tiba-tiba bisa masuk ke televisi. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dan saya diberikan amanah oleh Allah untuk bisa dekat dengan Abah ini, dan diberikan amanah pula oleh Abah untuk melantunkan ayat suci Al-Quran di muqaddimah pembukaan beliau mengisi kajian di RCTI saat itu. Dan satu pengalaman yang agak unik dan lucu menurut saya saat itu, karena memang saya berangkat dari kampung, anak kecil yang masih ingusan, yang tidak tahu apa-apa, hiruk pikuk dunia perkotaan, apalagi sampai ke pertelevisian saat itu. Ketika saya diajak syuting oleh Abah, namanya orang kampung, berada di studio saat itu yang sangat dingin sekali. Subhanallah, studio kita tempat rekaman saat itu begitu sangat dingin. Bahkan saking dinginnya sampai saya nggak tahan, sakit perut saya. Waktu sudah mepet akan tag qori saat itu, Abah sudah menanti saya. Sampai-sampai Abah saat itu mencari-cari saya di tempat lokasi ganti baju. Jadi panggil-panggilan, ayo sudah mulai waktunya. Namun saya tidak kunjung datang. Ternyata saya masih di kamar mandi karena perut saya mules. Memang basicnya orang kampung nggak bisa kena AC yang begitu dingin. Dengan begitu sabarnya beliau mengusap kepala saya, ayo. Karena saat itu saya masih sangat kecil. Diajak beliau untuk ayo ke studio saat itu untuk syuting bareng-bareng. Hampir di berbagai episode saya selalu ada di situ. Sekitar tahun 90, 93, 92 saya selalu aktif menemani beliau di RCTI saat. Dan ini pengalaman yang kedua yang saat itu saya sangat bahagia dan gembira sekali bisa dekat dengan beliau. Jadi begitu banyak kenangan saya. Bahkan saya berhari-hari bisa bersama beliau, menemani beliau dalam dakwah, satu mobil ngobrol bersama dengan beliau. Itu merupakan anugerah yang saya dapatkan sebagai seorang santri yang mungkin tidak semua santri bisa mendapatkan kesempatan bisa setiap hari bersama Abah. Kemudian wahai saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, para alumnus Pondok Pesantren Nasyidikiyah, karena kedekatan saya dengan beliau, bahkan hampir frekuensi waktu saya habiskan setiap hari menemani beliau dalam dakwah. Sampai-sampai saya merasa tidak enak dengan para guru-guru, para asatidz saat itu. Sering meninggalkan bangku pendidikan sekolah saya. Dan saat itu yang membuat saya merasa tidak enak hati dengan para guru. Namun para guru saat itu rata-rata memang memaklumi karena tidak bisa hadirnya saya dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang aktivitas saya saat itu mendampingi Abah kemana-mana. Dan inilah berkah yang saya dapatkan yang luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang dai. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang penceramah. Bahkan ayah saya sendiri pernah mengatakan, saya di antara 4 bersaudara ini adalah salah satu putra orang tua saya yang sangat pendiam, yang paling tidak bisa berbicara saat itu. Maka ketika orang tua saya mendapatkan kabar bahwasanya Aan saat ini sudah menjadi seorang pendakwah di Jakarta, beliau sempat tidak percaya awalnya. Aan jadi penceramah, apa yang mau diomongkan gitu. Tapi inilah subhanallah, bukti sebuah keberkahan itu memang benar-benar ada. Mencari keberkahan dari seorang guru yang kemudian bisa kita dapatkan itu memang benar-benar ada. Dan berkah itu saya rasakan ketika saya lulus dari Pondok Pesantren Nasyidikiyah. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Allah memberikan amanah menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang dai. Salah satu kebanggaan yang saya rasakan saat itu ketika beliau menelpon saya melalui Haji Fitrah saat itu. Telepon saya untuk mengisi tausiah di Asyidikiyah cabang saat itu di Serpong, bahkan pernah di pusat saat itu. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bagaimana saat itu saya hanya mendampingi beliau kemana-mana mengisi tausiah, dan saya hanya melantunkan ayat suci Al-Quran, dan saya hanya bisa memandang beliau di saat beliau berceramah. Namun saat itu malah giliran gentian beliau yang melihat saya ceramah. Itu sebagai seorang santri sebuah kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa, dimana saat itu kita harus berdiri di hadapan guru kita sendiri
Bahkan pengalaman saya ceramah di depan pejabat, di depan gubernur sekalipun tidak ada masalah sama sekali. Dan tidak ada istilah demam panggung. Namun ketika saya harus berpidato, saya harus ceramah, harus memberikan mau'izatul hasanah di hadapan guru saya sendiri, dan itu membuat sebuah tantangan yang luar biasa. Bahkan awal-awal saat itu sempat grogi dan demam panggung. Demam panggungnya karena saya harus berhadapan dengan guru saya sendiri yang memberikan ilmu kepada saya. Dan itu tapi saya jalani begitu istiqomah mengamalkan apa yang beliau sampaikan, dan beliau selalu mensupport saya. Di saat ada yang salah, ada yang keliru, saya selalu minta masukan kepada beliau. Dan pernah saat itu ada satu kesalahan yang saya sampaikan, beliau mengatakan bunyi hadisnya tidak begitu, dan beliau sampaikan itu dengan sangat hikmah, dengan sangat baik di tengah bincang santai kita selepas acara. Luar biasa, subhanallah. Itu guru yang begitu membanggakan saya sebagai seorang murid. Mudah-mudahan Allah menempatkan surga di sisinya, amin ya rabbal alamin. Ada satu pengalaman saya saat itu yang saya terharu mendengarkannya. Ketika saya saat itu diberikan amanah untuk mengisi khutbah Jumat di Al-Mukhlisin Pluit, di Masjid Raya Al-Mukhlisin Pluit. Saat itu dalam kondisi saya kurang begitu sehat. Saat itu saya minta kepada Abah, ya Allah, Abah mengusap kepala saya, lalu kemudian beliau mendoakan saya, kemudian dielus-elus telinga saya, kedua telinga saya, lalu kemudian ditiup oleh Abah. Itu luar biasa. Dengan penuh kasih sayang, bahkan beliau menganggap kita semua santri-santri Asidikah ini tidak ubahnya, benar-benar seperti anak beliau sendiri. Dan ini satu hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan. Di era-era tahun 90-an itu memang adalah masa-masa keemasan beliau. Bahkan seluruh Indonesia mengenal beliau. Beliau dijuluki sebagai singa mimbar yang begitu kritis dalam mengkritisi kepemerintahan era Orde Baru. Saat itu kebanyakan mubalik masih mencari aman posisi. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang paling vokal saat itu. Bahkan kalau kita masih ingat, wahai saudaraku, teman-temanku yang mungkin era-era tahun 80-an, kita masih ingat ada perjudian yang paling besar di Indonesia saat itu, yaitu SDSB. Itu memang benar-benar di backup oleh era Orde. Bahkan setiap tayangan-tayangan televisi itu tidak pernah luput dari sponsornya adalah agen judi SDSB. Dan itu yang luar biasa adalah salah satu pelopor ditutupnya perjudian SDSB di bumi Nusantara ini tidak lain tidak bukan adalah Allah yarham Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK, karena kevokalan beliau, karena kepiawaian beliau dalam melobi setiap pemerintah yang saat itu berkuasa. Bahkan walaupun beliau sangat aktif untuk memberikan kritisi kepada pemerintah saat itu, namun di sisi lain beliau berhubungan baik dengan penguasa Orde Baru saat itu, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Bahkan beliau saat itu pernah diundang ke Pondok Pesantren Asyidikiyah dalam rangka ulang tahun Pondok Pesantren Asyidikiyah. Bayangkan penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto, bisa dihadirkan di Pondok Pesantren Asyidikiyah yang saat itu terhitung masih sangat muda sekali. Saat itu Asyidikiyah memang belum memiliki cabang sebanyak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin cabangnya Asyidikiyah sudah mencapai 12 cabang. Saat itu Asyidikiyah masih sangat belum ada cabang. Asyidikiyah masih tunggal, yaitu di Asyidikiyah Kedoya. Dan ini salah satu pengalaman saya bisa dekat dengan beliau menuntut pendidikan di Pondok Pesantren Asyidikiyah yang saat itu masih penuh dengan perjuangan, di mana saat itu kanan kiri kita masih ditumbuhi rawa, dan tidak jarang ketika kita tidur kaki kita dihinggapi lintah, sampai-sampai kita saat itu mau berangkat sholat harus nyopotin lintah yang menempel di kaki kita, karena di saat hujan banjir masuk ke kamar kita. Itu pengalaman yang luar biasa selama saya mondok di Pondok Pesantren Asyidikiyah. Dan saya juga menghimbau kepada adik-adikku, kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabat seperjuanganku semua, mari apa yang sudah beliau tanamkan untuk kita semua, kita amalkan dalam kehidupan kita. Satu hal yang masih saya ingat yang beliau pesankan kepada kita semua santri, silahkan kalian mau jadi apapun,
Selepas kalian nanti lulus di Pondok Pesantren Asyidikiyah, yang menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang akhlaknya seperti akhlaknya seorang santri. Pejabat yang selalu takut dengan Allah, pejabat yang beriman, yang tidak akan pernah menanggalkan identitas kalian sebagai seorang santri. Menjadi seorang pengusaha, pengusaha yang soleh, pengusaha yang beriman. Maka apapun latar belakang kehidupan kita, jika pondasinya adalah pesantren, pondasinya adalah pendidikan agama, maka insya Allah akan menjadi seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang pengusaha yang amanah. Nah, ini yang menjadi harapan Abah saat itu. Bahkan beliau mengatakan, saya nggak pengen semua santri saya semuanya jadi kiai. Sebab nanti kebanyakan jadi kiai malah kebanyakan kiai berebut berkat nanti. Itu yang selalu beliau ulang-ulang saat itu, yang kita masih terngiang-ngiang sekarang. Dan itulah, kalau saya ceritakan begitu banyak kenangan manis, kenangan indah yang pernah saya alami bersama guru saya, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Bahkan beliau pun pernah singgah ke rumah saya saat itu ketika menghadiri acara NU di Lampung Timur. Saya masih teringat sekali beliau saat itu menginap di rumah bersama pelawak Cahyono, dan kalau tidak salah saat itu bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kebetulan saat itu di rumah saya, di tempat saya pas musim kering. Abah menginap di rumah saya pas musim kering saat itu, tidak ada air, sampai orang tua saya harus meminta air kepada tetangga-tetangga saya itu, sampailah kurang lebih sekitar 1 atau 2 bak itu dipakai untuk mandi bertiga. Itu Kiai Nur Muhammad Iskandar, Bapak Haji Cahyono, pelawak Jayakarta Group saat itu, yang sudah berpulang juga ke rahmatullah, dan termasuk Gus Dur saat itu mandi di bak itu juga. Itu satu pengalaman yang luar biasa. 3 tokoh besar yang saat itu alhamdulillah bisa singgah di kediaman saya, di rumah saya di Lampung, di rumah orang tua saya, yang kebetulan memang orang tua saya di Lampung saat itu menjadi tokoh NU di Lampung Timur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kenangan yang mungkin jika kita sebagai seorang santri setiap hari kita beraktivitas dekat dengan beliau, bahkan setiap pagi kita mengaji tafsir Jalalil, kitab Ta'alibul Muta'alim bersama beliau, itu begitu banyak kenangan. Bahkan ketika kita menghafalkan Nadham Alfiyah saat itu di hadapan Abah, saya terlihat gugup sekali karena saat itu ada beberapa bait nadham yang saya belum hafal gitu. Jadi hanya ikut teman-teman saya aja mangap. Tapi alhamdulillah saya tidak dipanggil. Karena alangkah malunya, saya adalah salah satu santri yang dekat, namun ternyata pas begitu hafalan saya nggak hafal. Itu salah satu pengalaman yang menarik yang saya alami selama di Pondok Pesantren Asyidikiyah. Dan itulah yang membuat semua, bukan hanya kita sebagai alumni Pondok Pesantren Asyidikiyah, semua lapisan masyarakat yang merasakan betul bagaimana perjuangan beliau. Tentunya kita semua merasakan kehilangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK mudah-mudahan tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena melihat insyaallah pondok pesantren sudah maju sangat pesat. Yang paling penting pesan saya secara pribadi, bahkan ini pun juga diamanahkan oleh Abah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK, jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jaga kebersamaan kita sesama alumni Pondok Pesantren Asyidikiyah. Jangan pernah kita memandang saya alumni sekian, saya alumni sekian, lebih senior. Jangan pernah berpikir seperti itu. Mau alumni 90-an, mau alumni 2000-an, kita semua bersatu. Kita semua alumni Abah, kita semua santrinya Abah. Yang tujuan dan misi kita semua adalah membangun Asyidikiyah di masa yang akan datang. Saya percaya dan saya punya keyakinan kuat akan bagaimana Asyidikiyah 10-20 tahun yang akan datang. Jawabannya ada di tangan-tangan para santri Asyidikiyah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang pernah kita tempuh di Pondok Pesantren Asyidikiyah ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama di surga Jannatul Naim bersama guru-guru kita, para muallim-muallim kita di Pondok Pesantren Asyidikiyah ini. Dan kita doakan juga para guru-guru yang saat ini masih ulat mengajar di Pondok Pesantren Asyidikiyah. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan guru-guru kita istiqomah di jalan Allah, dan kita semua menjadi pejuang-pejuang Asyidikiyah di berbagai macam aspek kehidupan kita masing-masing.
Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di jalan Allah. Itu saja, mungkin hanya sekedar testimoni selama 6 tahun menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Asy-Syiqiyah. Kita berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa ja'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu qabratan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau guru kita Kiai Haji Dr. Muhammad Iskandar SK di surganya Allah. Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jinan, bagi taman-taman surga yang akan diberikan kenikmatan yang luar biasa di alam kubur guru kita tercinta. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana